Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. All praises due to Allah subhanahu wa ta'ala alone, peace and blessing may be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and upon his family, his companions and his followers till the day of judgment. Okay, how are you today, students? Good morning. May you are the good health and mood so you can follow our English learning today. Gimana kabar antum semua di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Sehingga kita bisa belajar seperti biasa di pertemuan ke-21 ya. Untuk pelajaran bahasa Inggris. Insya Allah di pertemuan kali ini Ana tidak akan banyak-banyak membahas materi, tapi Ana akan mengulang materi tentang penyebutan waktu. Karena Anda lihat beberapa dari tugas-tugas yang sudah antum kumpulkan itu di situ banyak kesalahan ya. Sepertinya jadi Anda berpendapat sepertinya banyak nih di antara antum yang masih belum paham bagaimana cara menyebutkan waktu, khususnya antum boleh buka bukunya di halaman 47 ya. Dan kemudian nanti di activity 9. Jadi hari ini anak akan membahas activity 9 ya. Itu bagaimana cara menyebutkan waktu yang benar sesuai dengan yang diminta oleh activity 9 ya. Contoh di sana di example activity 9 antum bisa baca father goes to work at 7 ya. 7:30 AM. Seperti ini. Nah, kita lihat di situ 7:30 AM. Jawabannya adalah half past 7 in the morning. Nah, itu memang jawaban yang benar ya. Contohnya kan seperti itu ya. 7:30 half past 7 in the morning. Itu kalau sebelah situ kayaknya Anda harus geser ke sini nih, ada cahaya soalnya. Ya. Contoh tadi 7:30 jawabannya adalah half past 7 in the morning. Coba Anda perhatikan ini ya. Kenapa cara penulisannya jadinya seperti itu ya, half past 7 in the morning. Kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya setengah melebihi 7 di pagi hari. Nah, in the morning ini keterangan waktunya karena di sini pakai AM ya. Di soal itu contoh itu pakai AM. 7:30 AM itu berarti ya in the morning ya. Kalau ada contoh itu kan Anda bisa lihat di You Should Know yang halaman 48, kapan kita menggunakan AM atau kapan kita menggunakan keterangan waktu in the morning, kemudian in the afternoon dan in the evening. Itu bisa kita lihat di situ. Kalau dari jam 00 pagi atau jam 12 pagi sampai jam 12 siang itu kita pakai AM, maka keterangannya akan in the morning kalau di situ pakai AM ya. Tapi kalau PM ini ada dua kemungkinan, dia bisa in the afternoon atau in the evening ya. Tinggal kita lihat pukul berapa. Kalau pukul 12 lewat sampai pukul 6:18 ya, jam 6 sore maghrib itu kita gunakan in the afternoon. Tapi kalau jam 6 lebih ya sampai menjelang jam 12 malam baru kita gunakan in the evening. Baik. Itu example yang ada di activity 9. Coba sekarang kita kerjakan, kita cari jawabannya nomor 7 ya. Number 1. Nomor 7. Number 1. The school start at 7 AM. 7 AM. Ini sangat mudah sekali ya. Kalau pas seperti ini
Ya, ini kan artinya jam 7 pas nih. Jam 7 pas. Ya, itu mudah kita menjawabnya, cukup kita tuliskan jam berapa itu, angka berapa, angka 7. Ya, kita tulis aja 7, 7. 7 karena ini jam 7 pas, maka kita tambahkan o'clock di sini. Jadi jawabannya 7 o'clock. In the apa nih? In the morning, in the evening, atau in the afternoon. 7 o'clock in the morning. Itu jawabannya. Kemudian number 2 students. The students go home at 12:45 PM. Bagaimana cara kita menyebutkan ini? 12:45 PM. Nah, karena yang diminta oleh activity 9 adalah cara penyebutan waktu yang dijelaskan di halaman 47, maka cara menjawabnya seperti ini. Antum itu diminta melihat atau memperhatikan menit yang di belakang titik ini. 2 angka setelah titik. Di sini kita lihat ada 45 ya. 45. Kalau Ana mau menjelaskan, coba Ana akan membuat sebuah jam di sini ya, pura-puranya ini jam 12:45. Ya, 12:45 itu berarti kayak gini. Ini Ana kasih angka-angkanya. Coba 12:45 kalau kita lihat posisi jarumnya ya, di sini itu berarti jarum panjang itu ada di angka 9. Ya, kemudian jarum pendeknya ada di angka di sini, hampir tepat di angka 12, tapi belum ya. 12:45. Nah, maka kita untuk menyebutkan waktu sesuai yang diminta oleh activity 9 ya, yaitu sesuai dengan penjelasan yang ada di halaman 47 ya, maka kita akan memperhatikan atau akan menyebutkan 2 angka di belakang titik. Ini berarti menit ini ya. Ini kan menitnya. Nah, kalau jarum panjang itu di angka 9 atau di angka 3, itu kita menyebutnya dengan quarter. Ya. Quarter. Kita menyebutnya dengan quarter. Baik, itu yang pertama. Kemudian kalau jarum panjang itu posisinya ada di antara angka 12 sampai di angka 6, artinya posisi dia ada di setengah jam paruh pertama atau di setengah jam pertama, maka kita gunakannya pas. Ya, setelah quarter ini kita pakai pas. Itu kalau jarum panjangnya posisinya itu antara di angka 12 sampai di angka 6, yaitu berarti dia ada di setengah jam pertama ya. Tapi kalau di soal ini kan jarum panjangnya posisinya ada di mana? Ada di setelah angka 6 sampai menuju ya, mau menuju ke angka 12. Maka kalau kayak gitu, ini kita bukan pakai pas, tapi pakainya to ya. Oh afwan, berarti jarum pendeknya ini bukan menjelang 12. Ini 12-an sudah lewat ya. Berarti jarum pendeknya ada di sini nih. Ya, hampir di angka 1. Tapi belum jam 1 ya. 12:45 kan kalau bahasa Indonesianya berarti jam 1 kurang 15 ya, kurang seperempat jam. Baik, seperempat jam itu kan berarti jarum panjangnya kalau nggak di angka 3 ya, berarti dia di angka 9. Nah, kalau 45 berarti dia di angka 9. Kalau jarum panjang ada di angka 9 ada di angka atau di angka 3, maka kita pakai quarter. Menyebutkannya quarter ya. Kemudian setelah quarter kita pakai to. Kenapa pakai to? Ini untuk menyebutkan bahwa posisi jarum panjang ini ada di posisinya di setengah jam kedua.
Melebihi angka 6 sampai ke angka 12, maka kita pakai to. Kemudian, nah setelah to ini kita menyebutkan ini dua angka di depan, ya. Artinya jam berikutnya itu jam berapa? Kalau jam 12.45, berarti jam berikutnya dia akan berubah menjadi jam berapa? Kalau sudah tepat jam berapa coba? 12.45 kurang 15 menit. Ketika dia sudah pas menitnya, ya, dia menjadi jam berapa? Ketika 15 menit ini sudah terpenuhi, berarti dia jadi jam berapa? 12.45. Jam berikutnya adalah jam 15 menit kemudian. 15 menit kemudian, quarter ketika quarter menit itu menit 15 menit sudah terpenuhi, ya, atau 15 menit sudah terlampaui, 15 menit berikutnya sudah terlampaui, maka dia akan menjadi jam berapa? 12.45. Jam berikutnya adalah jam 1. Ya kan? Jam berikutnya adalah jam 1, berarti jawabannya adalah quarter to 1. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Kemudian PM jam 12.45 itu berarti in the apa nih? In the afternoon atau in the evening? In the afternoon ya jawabannya. Nah, itu jawaban nomor 3. Nomor 2. Baik. Kita coba selesaikan lagi nomor 3 sekarang berarti. Atau Anda hapus aja deh ininya. Soalnya biar kameranya nggak usah geser-geser. Baik, now number 3 sudah. Coba kita lihat nomor 3. Kita selesaikan nomor 3 ya. The film start at 10 p.m. 10.10. Nah, bagaimana nih kita menyebutkan waktu kalau posisinya seperti ini? Coba Ana biar mudah, Ana buatkan lagi gambar jam ya. Angkanya ini 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik. Coba di mana jarum panjang dan di mana jarum pendeknya? Jarum panjangnya ada di sini. Ya. Kita lihat yang ini dulu. Kemudian jarum pendeknya berarti masih ada di sini. Jam 10 lebih 10 ya, kalau dalam bahasa Indonesia jam 10 lebih 10. Nah, maka kalau kita ingin menyebutkan waktu dengan penjelasan yang ada di halaman 47 ya, yang sesuai dengan yang diminta di aktiviti 9 ini, maka kita akan menyebutkan menit yang melampauinya, menit yang dua angka yang ada di setelah titik ini. Ya, berarti kita tulis 10 di sini. 10. Nah, kemudian ini setelahnya kita akan isi dengan pas atau to. Salah satu, pas atau to nih. Kalau jarum panjangnya itu masih ada di setengah jam pertama, antara jam 12 sampai jam 6. Antara di angka 12 sampai di angka 6, maka kita gunakan to. To yang kita pakai afwan, bukan to, pas. Pas ya. Kemudian setelah itu adalah 10 pas. Nah, jam sebelumnya 10 ya. Berarti ini jawabannya 10 pas 10. 10 menit lebih 10 atau jam 10 lebih 10 menit. 10 pas 10 in the evening atau in the afternoon. Jam 10 malam berarti in the evening. Nah, itu jawabannya untuk nomor 3. Sekarang coba nomor 4. Nomor 4 10.20. Nah, gimana nih 10.20? 10.20 AM tapi kalau sekarang 10.20 AM. Yang paling penting di sini dan di sini. Ini kita pakai pas
atau pakai to. Baik, sekarang seperti biasa kita perhatikan dua angka di belakang titik, yaitu angka 20. Berarti di situ 20 berarti jarum panjang itu kan di angka berapa? Di angka 4 ya. Jarum panjangnya ada di angka 4. Ya. Di angka 4. Kemudian jarum pendeknya masih ada di angka 10 lebih dikit lah. Karena sebelumnya ada jam 10 kan, jam 10 lebih 20. Nah, kita lihat yang pertama, kita sebutkan menit yang sudah melampauinya dulu. 20, bahasa Inggrisnya 20. Nah, pertanyaan berikutnya, kita pakai pas atau pakai to? Kalau jarum panjangnya masih posisinya masih berada di separuh dari setengah jam pertama ya. Posisi jarum panjangnya ada di setengah jam pertama dari angka 12 sampai angka 6. Berarti kita pakainya pas atau to. Seperti soal nomor 3, pakai pas atau to? Pakainya pas ya. Kenapa pakai pas? Karena jarum panjangnya posisinya masih berada di antara jam 12, masih berada di antara angka 12 sampai di angka 6. Tapi kalau dia sudah melebihi angka 6 dan menuju ke angka 12, melebihi angka 6 sampai ke angka 12, maka dia pakainya to. Ya, di sini pakai to. Kalau jarum panjangnya melebihi angka 6 melebihi angka 6 sampai menuju ke angka 12, baru kita pakainya to. Tapi kalau jarum panjangnya masih di antara masih di antara angka 12 sampai di angka 6, maka kita pakainya pas ya. Kita pakai pas. Kemudian kita sebutkan jam sebelumnya, jam 10. Berarti jawabannya adalah 20 past 10. 20 menit melebihi jam 10 atau jam 10 lebih 20 ya. Kemudian AM pasti jawabannya, keterangan waktunya in the morning. In the morning. Baik, itu jawaban nomor 4. Oke, now the last number 5. Sekarang nomor 5 nih. Gimana nomor 5? Nomor 5 berapa itu? Jam berapa? 11.40. 11.40 AM. AM pasti keterangan waktunya in the morning ya. Jadi in the morningnya nggak usah hapus lagi. Oke, sekarang coba kita buatkan dia kalau posisinya seperti posisi jam seperti ini. Mana jarum panjangnya di sebelah mana dan jarum pendeknya di sebelah mana. Baik, jarum panjang. Berarti jarum panjang itu kan ada di mana nih? Di angka 8 berarti ya. Lebih 40. Jam 11 lebih 40. Berarti ada di angka 8. Jarum panjangnya. Perhatikan, sekarang jarum panjangnya sudah melebihi angka 6. Posisi dia ada di antara melebihi dari angka 6 dan sampai ke angka 12. Itu posisi jarum panjangnya ada di situ. Kemudian jarum pendeknya berarti hampir di angka 12 atau di sini ya. Ya, kan jam 11-nya udah lewat. 11-nya lebih 40. Nah, gimana nih cara kita menyebutkannya? Yang pertama seperti yang bilang tadi, kita sebutkan dulu dua angka setelah titik ini ya. Yaitu berarti dia adalah menitnya. 40. Kita nggak bisa menyebutkan angka 40, tapi ini perlu diperhatikan. Kita tidak menyebutkan angka 40 ya, perlu diperhatikan itu. Karena kalau posisinya jarum panjang melebihi, ada di antara angka 6 sampai ke angka 12 ya, itu kan berarti kita pakainya pas atau to di sini. Pas atau to nih. Kalau jarum panjangnya ada di melebihi angka 6 sampai ke angka 12, itu kita pakainya pas atau to. To ya, to. Nah, berarti maksudnya untuk posisi seperti ini berapa menit menuju jam berikutnya, sama seperti soal di nomor 2. Jarum panjang ada di angka 8. Berapa menit dia untuk menuju ke jam berikutnya, yaitu jam 12 ya.
Berarti kan jam berikutnya jam 12 nih, karena di sini sebelumnya jam 11. Berapa menit nih jarum panjang ini untuk menempuh pas di angka jam berikutnya, yaitu jam 12. Berapa menit lagi? 20. Berarti yang kita tuliskan di sini adalah 20. 20. Ya, 22. Itu berapa? Tuh jam berikutnya adalah jam 12. Berarti jawabannya adalah 12. 12. Nah, itu jawaban nomor 5. 20 to 12. 20 menit to menuju ke jam berapa? Ke jam 12, jam 12. Nah, seperti itu cara mengerjakannya ya. Baik. Kemudian untuk activity 10 itu mudah. Ya, itu penyebutannya seperti yang dijelaskan di You Should Know halaman 48 ya. Nomor 1 itu jawabannya 7 o'clock in the morning. Sama seperti jawaban nomor 1 di activity 9. Kemudian nomor 2 itu berarti 12:45 in the afternoon. Kemudian nomor 3 adalah 10 in the evening. Nomor 4, nomor 4, 10:20 in the morning. And number 5 jawabannya adalah 11:40 in the morning. Oke, I think that's all for today students. Semoga antum paham dengan penjelasan ini. Kalau masih ada yang belum paham atau yang ada yang ingin ditanyakan, antum boleh tanya ana. Oke, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.